感恩上人说故事。师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行善问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya,感恩上人开示，感恩惠美师姐ya yang telah memimpin Faisang dan Mensin.感恩juga ya kepada para host yang menyusun kuis, tim terjemah, juga yang dan lain-lain ya, yang telah menyiapkan materi Mas Suci yang bercerita di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, Suci, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai harmonis, dan dunia bebas dari bencana. Oke, Coan Sesiung Sece. Perkenalkan ya, saya Joni dari Haji Tangerang. Pagi ini dapat berkah menjadi moderator ya. Nah, seperti biasa juga saya didampingi mitra batik saya, Sesiung Haliman. Sesiung Haliman, mana? Perkenalkan diri Sesiung. Ya, kanan ya, Joni Sesiung.
Cảm ơn juga kepada tim Sifasyang, cảm ơn terutama kepada Sangren yang sok kuse pagi ini. Kemudian Sejong-sece yang hadir di Sifasyang pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Silakan Joni Sesiong. Ya, Sisyong, ini di pagi ini ada dua cerita ya. Sariputra membimbing tetua yang kikir dan setengah sehelai selimut. Sisyong bantu bacain atau gimana? Seperti Boleh, biasa. boleh. Biar saya Oke, bacain. Sisyong. Iya, oke. Kalian siang. Kalian. Oke. eh Judul masa bercerita yang pertama hari ini adalah Sariputra membimbing tetua kikir. Ya, kita masuk ke poin pertama. Sejak berkalpa-kalpa yang lampau, setiap Buddha melatih diri dalam jangka waktu lama, memiliki satu ikrar utama dan membangkitkan niat untuk membimbing semua makhluk dari kehidupan ke kehidupan. Dengan cinta kasih dan kesungguhan hati, kita menggunakan Dharma membangun ikrar agung untuk terjun ke tengah masyarakat demi menjangkau dan membimbing semua makhluk yang tak terhingga. Silakan Joni Susyong atau mau lanjut kita? Eh, nggak apa sih? Saya ada di catatan ya. Nanti Sisyong mau tambahin boleh ya, Sisyong. Iya. Silakan Joni Susyong. Di sini ya saya lihat ya Sisyong kan dikatakan ya Buddha melatih diri dalam waktu jangka waktu yang panjang ya. Nah ini semua kan juga dikatakan ya Buddha itu semua juga awalnya kan bodhisattva ya, Sisyong ya. Jadi selain jangka waktu yang panjang, tentu juga mengalami ya banyak kondisi-kondisi kesulitan, ya kondisi yang tidak baik juga ya dalam membimbing makhluk gitu sih. Nah, jadi walaupun demikian, kita harus tetap mau melatih dan membangkitkan jiwa bodhisattva ini. Ya, dengan ikrar bodhisattva ya. Kemarin kalau nggak salah Puspa juga udah sampaikan juga ya. Menyelamatkan semua makhluk tidak terbatas, memutuskan noda batin yang tiada akhir, mempelajari pintu Dharma yang tidak terhingga, dan pencapaian Buddha yang tertinggi. Nah, inilah yang tadi disebut di atas ya. Ini membangun ikra agung ya. Ini apa? Satu ikra utama ini. Nah, jadi untuk mencapai itu ya tentu harus apa ya? Terjun ya, mau terjun dalam ke masyarakat membimbing semua makhluk. Makanya jadi ini ya Syung Haliman ya saya pikir Master membuat misi-misi kita ini ya adalah untuk kita terjun ke tengah masyarakat Syung untuk menjalankan ikra ini. Ya, Syung Haliman ada mau tambahin? saya kira sudah cukup jelas ya dari Joni Susyong. Oh, oke nanti Syung. Ya, kita lanjut poin kedua. Contohnya Sariputra menggenggam jalinan jodohnya. Di tengah meditasi, Sariputra mendapati tetua yang sangat kikir ini. Tidak rela berdana sedikit pun bagi orang-orang yang kekurangan dan menderita. Kekikiran, ketamakan, dan kesombongan tetua terhadap anggota sangha akan membuatnya mengalami penderitaan tak terkira di kehidupan mendatang. Sariputra menuangkan air kumur yang dimuntahkan tetua ke dalam mangkok Sariputra ke atas tanah, mengaduknya, dan menyatukannya dengan jalan yang akan dilewati Buddha. Sambil tersenyum, Buddha memahami ketulusan Sariputra memberkati tetua itu. Hingga akhirnya tetua bertobat dan menyatakan berlindung pada Buddha. Silakan Joni Susyong. Ya, Sisyong. Ini ya, kalau di cerita ini kita lihat ya, Sariputta itu benar-benar adalah ini ya, yang sangat bijaksana ya, Sisyong ya. Dia biasanya kan kalau kita secara orang umum ya, kan kita merasa ini kan suatu penghinaan dan sebagainya gitu loh. Ya, masa sih seorang sangha sampai ini ya dikumur-kumur ya kan di apa langsung diberikan ya seperti itu ya. Tapi kita lihat ya, ini kan Sariputta kan tidak dendam, ya kan? Justru malah dia berpikir ya bagaimana mungkin ya mengubah karma buruk tersebut ya menjadi suatu berkah, ya kan? Tadi kan itu kan dia dengan apa ketulusan Sariputra itu, ya kan?
dia memberkati ya, memberkati itu kan air apa tadi air yang bekas kumuran tersebut gitu untuk dicampur menjadi dan di apa sebagai apa ya di jalan itu ya. Nah ini saya pikir ya ini juga akhirnya membuat tetua itu kan akhirnya berubah pikiran ya, tersadarkan dan akhirnya bertobat. Dan ini kan dituliskan menyatakan berlindung kepada Buddha. Jadi saya pikir ini ya Sesiung Aliman ya, ini juga kita kayak seperti kita diseci juga ya. Kadang kita juga menemukan juga ya ada Sesiung Seci yang mungkin punya tabiat agak buruk ya kan, mungkin ada sifat ya apa yang mungkin tidak baik ya dan sebagainya ya. Nah, tapi itu sebaiknya juga kita itu harus bisa membimbing seperti itu, Sesiung. Jangan kita itu malah kadang kita singkirkan seperti itu ya, atau hiraukan dia dan sebagainya. Akhirnya dia makin terjerumus gitu loh. Nah, jadi kalau dengan kita pelan-pelan ya kan, nah kita melakukan pembimbingan ya kan, diharapkan kan suatu saat kan dia ya seperti yang tetua ini ya, dia bisa tersadarkan dan dia bisa apa ya bisa bertobat gitu loh. Ya, kan seperti yang sering dibilang kan Mas kan ada bilang kan siapa sih yang tidak pernah berbuat salah baik itu disengaja apapun tidak ya. Tapi ya yang penting kita harus mau bertobat seperti itu sih. Syung. Ya, Lanjut Syung. oke, jenis yang mungkin saya mau tambahkan ya untuk poin nomor 2 ini ada kaitannya dengan poin nomor 1 ya. Di sini dengan tindakan yang diceritakan di poin nomor 2 ini kita dapat memahami bahwa Sariputra adalah seorang biksu ya. Biksu tentunya dia mempunyai tekad ataupun ikrar agung untuk terjun ke masyarakat dan demi menjangkau dan paling penting itu adalah membimbing semua makhluk yang tak terhingga ya. Nah, jadi mungkin itulah yang dapat saya artikan di poin nomor 2 ini yaitu Sariputra sedang melaksanakan membimbing semua makhluk yang tak terhingga. Seperti itu. Kanan Susio. Ya, oke. Mau lanjut Syung? Ya, kita lanjut poin nomor 3. Demikianlah Sariputra mencampur air kumur ya, dengan tanah untuk membimbing ketua tersebut. Semua orang yang melatih diri, termasuk Sariputra, harus menjalani proses pelatihan yang sama. Dia tahu bahwa untuk menjadi Buddha di masa mendatang, dia harus terlebih dahulu mengamati semua orang di tengah masyarakat dan mencari tahu bagaimana cara membebaskan orang-orang dari noda dan kegelapan batin. Ya, silakan, Joni Sosio. Ini ya, saya Hmm, agak tertarik dengan kalimat ini Syung. Untuk ya, menjadi Buddha di masa mendatang, kita harus ini ya, terlebih dahulu mengamati semua orang ya di tengah masyarakat dan mencari tahu bagaimana membebaskan orang dari noda batin dan kegelapan batin. Jadi saya pikir ya Sisyong ya ini memang kan dikatakan ya masa saya bilang kita ini kan adalah wanfu ya makhluk awam ya yang ya. tentu penuh dengan noda batin ya. Nah inilah penting ya kenapa kalau kita sudah apa ya eh, belajar Dharma mungkin mempelajari apa memahami Dharma ya kita juga harus mau membimbing orang tersebut Sisyong. Nah, seperti yang tadi Sariputra lakukan ya. Nah, tapi membimbing juga harus dengan kondisi yang ada. Ya, menyampaikan dharma itu juga harus di saat yang tepat, orang yang tepat dan waktu yang tepat. Jangan kadang Hmm. seperti kita misalnya sesiung kita di pasar ya, tiba-tiba di apa di tukang itu kan tukang jual daging itu terus kita cerita vegetarian, suruh dia untuk usaha terus dia, wah ini bisa disikat ya. Ya jadi kalau di cerita ini saya lihat sih memang judulnya ya apa ini membimbing tetua yang kikir ya. Tapi intinya saya lihat adalah bagaimana Sariputra ini membimbing ini ya apa membimbing dia dengan penuh cinta kasih Sesiong. Ya. Jadi akhirnya dan membuat itu dia jadi taubat ya. Nah ini mungkin Sesiong Secia nanti boleh juga sharing nih Sesiong biasa kan terjadi nih dari komunitas kita ya. Ada beberapa kejadian-kejadian yang mungkin menghadapi ada relawan yang kadang rada-rada lah ya seperti itu ya. Nah, gimana nih cara kita membimbing orang tersebut? Atau misalnya gini, ada satu kondisi di mana
awalnya ada terjadi jalinan jodoh yang buruk, tapi akhirnya bisa menjadi baik seperti itu. Nah, ini boleh Seung Sejong nanti sharing seperti itu, Seung. Silakan, Seung. Ya, jadi dari keseluruhan judul cerita ini, saya juga menyadari ya bahwa kita sebagai manusia awam harus tahu dan sadar bahwa kita ini di masa kehidupan sekarang, apa yang kita nikmatin ini dalam hidup ini itu adalah akibat dari karma masa lampau kita. Nah, kemudian kalau kita mau tahu ataupun ingin di masa kehidupan mendatang itu seperti apa, ya di saat sekarang inilah apa yang kita lakukan itulah yang akan menentukan di masa depan kita akan seperti apa. Seperti itu ya, Joni Susyung ya. Iya, Seung. Oke, kita masuk ke judul masa bercerita yang kedua ya. Judulnya Setengah Helai Selimut. Poin pertama, berhubung memiliki jalinan jodoh dengan Buddha, kita merasa sukacita saat mendengar Dharma. Karena itu, kita hendaknya segera menjalankan praktik sesuai ajaran Buddha untuk kembali pada hakikat sejati yang murni. Jika tidak, ada banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita terjerumus dalam perangkap. Ya, silakan Joni Susyung. Nah, jadi ini ya, setelah mendengarkan Dharma, tentu kita juga harus praktekkan. Ya kan, nah, dengan praktek makanya kita baru bisa mendapatkan kebijaksanaan ya dan pencerahan. Nah, jadi kalau kita hanya tahu Dharma, tidak ada praktek ya tentu juga percuma ya Sung ya. Nah, di sini kita juga Terputus ini jaringan internet dari Joni Susyung. halo. Terputus tadi Joni Susyung. Oh ya, ini sekarang udah ini Sung ya. Ah, sudah kembali. Sorry, ini saya lagi di luar kota ya, jadi pakai WiFi hotel nih ya. Aha. Oke, oke. Ya, jadi kita harus punya pandangan yang benar sih, Siung. Seperti cerita yang tradisi di India ini ya. Jika kita tidak punya pandangan yang benar atau kita hanya tahu mengikuti tradisi aja, kita kan di sini disebutkan kita akan terjerumus dalam perangkap. Ya, di Hmm. mana suatu hal yang kadang tidak masuk akal, tapi kadang kita hanya nu apa nutut ya kalau bahasa Jawa manut aja, ngikut aja seperti itu sesiung, kan kan seperti dikatakan seperti sapi dicocok hidungnya gitu ya. Betul. Nah, seperti ini saya nggak tahu ya, kan ada juga tradisi kalau kita seperti saya ambil contoh ya tradisi yang ini siung. Tradisi kayak di Riau kan ada tuh ya, bakar tongkang gitu kan, pernah dengar sesiung? Pernah, pernah. Terus ada juga ya yang kayak itu apa upacara yang itu lontong ya, yang Hmm, yang di itu kan. Nah, saya nggak tahu ya apakah tradisi itu masuk akal atau tidak, ada manfaat atau tidak gitu loh. Mungkin nanti di sini Sesung Sece yang di Riau atau yang di Singkawang bisa bantu sharing coba ya. Nah, ya. dan ini juga ada satu, saya ambil contoh di sini, ini ada satu tradisi ya, saya ambil contoh bukan tradisi lah atau pandangan atau kebiasaan seperti di ini sih. Saya pernah mungkin Sing Seceh kalau yang punya saudara atau teman yang seperti di China ya, itu ada satu semacam tradisi kan mentraktir kita itu dengan makanan yang banyak. Sing pernah tahu nggak sih? Pernah tahu. Jadi kalau kita tuh hanya 10 orang tapi meja itu bisa sampai kadang 15-20 macam sayur gitu sih. Nah, lalu saya pernah bertanya, saya kebetulan punya acik di sana ya. Saya pernah bertanya kenapa sih kok kok harus sampai siapkan sedemikian banyak seperti itu gitu loh. Jadi mereka mengatakan ini kan dulu kehidupan kan di China kan susah. Nah, sekarang ini wujud mereka ini adalah apa ya untuk memberikan apa ya kayak semacam persembahan lah ya, maksudnya menjamu lah ya penjamuan yang ini gitu. Dia Yui kan. Jadi Ya, ada besi saya itu bagus katanya gitu loh. Jadi kita nggak, kalau justru kalau habis itu dianggap ini
dianggap ini suatu hal yang tidak baik karena mereka malu nih, tidak menjamu kita itu tidak baik gitu loh. Saya bilang ini wah ini celaka juga nih. Ini kita di Seci diajarkan ini untuk seafood, dia malah tambahin banyak terus. Udah mau habis tambahin lagi, habis mau tambahin lagi, udah pusing nih kalau gini. Nah inilah mungkin pandangan yang salah juga ya. Oke, Sesiong, lanjut Sesiong. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit jenis Tambahin ya. ketika kita berbicara tentang tradisi ya, saya pernah membaca ada tradisi di Jepang lah ya. Mudah-mudahan tradisi ini sekarang sudah tidak ada ya, di mana orang di Jepang itu ya ada tradisi membawa orang tua yang sudah sangat renta ke hutan, kemudian membiarkan orang tua yang dibawa Meninggal itu ya. di hutan tersebut dan biarkan mati sendiri seperti di sana. Ya, saya kira ini sangat canggih ya, sangat kejam ya kalau menurut saya ya, Johnson ini. Iya. Mhm. Oke, kita masuk ke poin kedua ya, Sesiong. Hmm. Poin kedua, pada zaman India kuno, terdapat tradisi yang membawa penderitaan tak terkira bagi orang-orang yang telah lanjut usia. Setelah bersusah payah seumur hidup dan bekerja keras demi keluarga mereka, apa yang mereka dapatkan? Hanya sehelai selimut untuk berjaga di depan pintu rumah. Ini sungguh tidak masuk akal. Silakan Joni Sesiong. Itu yang tradisi itu kalau nggak salah di masa yang bercerita ya, Siung, yang tadi yang Jepang itu ya. Enggak sih, saya Ya, pernah saya belum baca pernah baca cerita ya, ini tapi bukan malah ya, bukan pernah bawa di itu ya masa yang bercerita ya. Itu itu yang kalau saya nggak belum salah tahu. kan ada anaknya ya, anaknya kan melihat bapaknya kan apa ya, benar nggak waktu itu menyiapkan apa keranjang kan gitu kan. Setelah itu kan dia ikut, kalau nggak salah kan ceritanya kan dia ikut sama bapaknya membawa itu ya, dia ikut ke hutan membawa itu keranjang itu membawa kakeknya kan. Jadi habis itu kan pas mau pulang dia bilang ini keranjang saya mau bawa pulang lagi gitu. Lalu bapaknya kan bertanya kenapa? Nah nanti kan saya mau bawa bapak kan pakai ini juga gitu loh. Jadi itulah jadi ya eh, kadang sedih ya kalau memikirkan kok ada ya tradisi-tradisi yang demikian ya Sun Suce ya. Mm-mm. Jadi ada istilah yang minum air kita juga harus ingat akan sumbernya. Iya, Ya, jadi kita harus ingat ya dari mana kita berasal. Kita bayangkan ya seorang ibu saat mau melahirkan kita itu seakan-akan mempertaruhkan nyawanya kan antara hidup mati saat melahirkan kita gitu loh. iya, betul. Setelah kita lahir, dia juga harus merawat kita, menjaga kita. Sedangkan kalau ayah kan harus mencari nafkah Jung, untuk menghidupi keluarga, ya seperti inilah kasih kita sekolah dan lain-lain ya, gitu loh. Nah, jadi ada juga dikatakan ya seorang ibu mampu menjaga 10 anak, tapi 10 anak tidak mampu menjaga seorang ibu, Sesiung. Ya kan? Nah, kalau kita memperlakukan orang tua seperti tadi tradisi yang di Jepang, seperti India tadi itu, ya kan? Mungkin anak kita juga akan melihat kan gitu loh. Karena Iya, melihat kita nanti kita juga akan diperlakukan seperti itu, Sesium. Ya, betul. jadi kalau saya mengatakan itu karma itu nggak akan pernah salah lah ya. Tetap akan apa yang kita lakukan itu pasti akan berbuah kembali seperti itu, Sesium. Iya, Sesium mau tambahin? ya, kita lanjut ke poin ketiga aja, Sesiong. Oke ya. Poin ketiga, tradisi buruk seperti ini harus dicabut agar orang-orang dapat kembali hidup bermartabat. Dengan berpegang pada prinsip kebenaran, kita dapat menjaga martabat kita dan mencapai kemudahan dengan langkah yang mantap. Untuk itu, setiap orang harus senantiasa bersungguh hati. Kan, En? Ya, ini Sesiung tadi di sini kan dituliskan ya, akhirnya tradisi itu dicabut. Ya, ini ada Ya. perubahan juga setelah raja menyadari ya atau mendapatkan prinsip kebenaran Sesiung. Ya, Nah, ini saya pikir kalau sesuatu ini ya, kalau apa sih yang dimaksud dengan prinsip kebenaran? Ya tentu adalah sesuatu hal ya yang mana itu ada manfaatnya ya dan itu membawa kebahagiaan untuk orang lain sesungguhnya dan serta ya, tidak membuat penderitaan orang lain. Jadi kalau
sebenarnya kan ini kan tradisi ya, tapi bisa dirubah. Ya kan, kan ada berarti ada terjadi perubahan besar dong. Itu kan satu negara ya. Jadi makanya saya pikir ya segala sesuatu berubah itu adalah hal yang biasa ya. Dan bahkan kalau memang itu benar, punya prinsip kebenaran harus dilakukan gitu Sesiung. Ya Ya, kan jangan perubahan itu karena maunya saya aja, karena keegoan atau karena demi keuntungan pribadi. Tadi Mas Engah ada sampaikan ya. Nah ini juga sama sih dalam kita berkegiatan di Seci ya kan. Misalnya kadang kita menjadi PI sini ya kita kalau mau merubah sesuatu itu harus punya manfaat gitu sih. Ya manfaat itu dalam arti kata tujuan ini apa sih gitu loh. Misalnya seperti contoh kalau saya sering di alur ya pada saat baksos ya. Kadang ada kondisi ini kita lihat ini kok macet misalnya. Lalu kita rubah gitu sih. Nah ini tujuannya kan adalah untuk orang lain ya, manfaat orang lain. Jangan kita berubah itu karena oh pokoknya saya nggak mau tahu karena saya adalah PIC lu harus nurut gitu loh saya nggak mau tahu gitu nah itu jangan seperti itu aja sih Siung kan En? ya. Jadi Ya. sedikit saya tambahkan ya, mungkin dari cerita yang nomor 2 ini kita harus apa namanya ya, waspada. Jadi tidak melakukan tradisi-tradisi yang turun kepada kita itu secara membabi buta ya, Sesung Joni ya. Apalagi kita Ya. yang sudah mendengarkan Dharma ya atau mendapatkan Dharma, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu ya, Joni Sesung, kalau menurut saya. Iya. Ya tentulah sih Siung. Makanya itulah kan penting belajar Dharma ya jadi semakin kita belajar Dharma kita juga apa bisa harus praktekkan tapi ya sebenarnya kan dibilang praktekkan kan mensisiu ya jadi kita praktekkan nah dari situ kan tentu kebijakan kita bisa berkembang sesiung kita yang Betul. mungkin dulunya adalah malu awam nah pelan-pelan kan kita bisa meningkatkan kebijaksanaan kita sesiung Iya. iya aha oke ini sudah ada Vivi yang Ya, sesiung kita masuk sesi sharing ya, Joni Sesung. iya oke di sini persilakan Vivi yang dulu ya sesiung kayaknya ya Ya, sesi Cảm Vivilian ơn Sang silakan. Đồng Khai Sư, cảm ơn Sư Xiong Sư Cie, cảm ơn Joni dan Haliman Sư Xiong. Dalam ceramah Master, bertemu di jalan benar dan membimbing yang berjodoh. Kata seorang relawan, saya sangat berterima kasih kepada Master yang telah membuka ladang berkah dengan membangun rumah sakit sehingga kami memiliki kesempatan untuk terlibat sebagai relawan pemerhati rumah sakit dan bisa memberi kesempatan kepada kami untuk melihat berbagai penderitaan termasuk tua, sakit, meninggal, dan ketidakkekalan. Melihat penderitaan pasien membuat pemahaman kita lebih mendalam tentang ketidakkekalan. Kata Master, ketidakkekalan itu ada di sekitar kita dan sangat dekat. Hendaknya kita segera bersumbangsi dan memanfaatkan potensi kebajikan kita untuk membawa manfaat bagi semua makhluk. Dan kata Master juga, apa yang kalian bagikan, maksudnya sharing ya, adalah Dharma. Ketika kita membabarkan Dharma, kita itu berbagi tentang kondisi kehidupan di tempat tertentu. Ada orang yang diselamatkan, menyelamatkan, ada keluarga yang bahagia dan kurang beruntung, ada yang senang, marah, sedih, bahagia, semuanya ada di dunia ini. Ini disebut Dharma. Prinsip kebenaran adalah Dharma yang dibabarkan oleh Buddha di dunia ini. Setiap orang memiliki kondisi kehidupan dan kondisi batin yang berbeda-beda. Setiap keluarga ada yang sangat mendukung, ada yang menjadi penghalang. Yang penting arah dan tindakan kita tertuju pada jalan bodhisattva untuk membimbing orang-orang berbuat baik bagi dunia ini. Ada pandangan orang yang tersesat, memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman keras. Ini kebiasaan yang menyimpang di masa lalu. Tetapi ketika kita memiliki jalinan jodoh baik
mereka ini dapat bertemu dengan orang yang berada di jalan yang benar dan akan bertemu orang berjodoh dan penyelamat dalam hidup mereka, sehingga mereka bersedia berubah dan menuruti kata-kata orang bijak tersebut. Dan memang kebiasaan buruk itu sulit diubah. Dan di antara insan suci pasti pernah ada yang mengalami hal yang serupa ini. Mereka bisa berinteraksi dengan orang baik karena memiliki berkah dan berjodoh dengan orang itu. Mereka akan teringat dengan orang baik ini dan segera kembali ke jalan yang benar. Ini semua membutuhkan jalinan jodoh dan mereka juga akan berintrospeksi diri sendiri. Dengan kita bersumbangsi, semua kata-kata yang kita ucapkan adalah dharma. Menciptakan berkah membawa manfaat bagi para makhluk. Master sangat senang mendengar para relawan dari berbagai negara saat kembali ke Taiwan. Mereka berbagi dan ini membuat saya dipenuhi sukacita dharma, kata Master. Ini juga sebagai dharma, yaitu telah menolong orang yang menderita dan membebaskan orang-orang dari penderitaan. Ini juga praktek bodhisattva. Kita tidak perlu sengaja dicari. Jalinan jodoh ini akan mempertemukan kita dengan makhluk yang menderita. Dengan hati bodhisattva itu terbentuk dari jalinan jodoh yang terakumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Dengan kita mendengar, merenung, dan mempraktekkan dharma dengan sukacita, melenyapkan penderitaan, dan membawa kebahagiaan di jalan bodhisattva, bertemu di jalan yang benar, dan mengubah kesesatan menjadi kesadaran, memupuk kebajikan, dan membimbing mereka yang berjodoh. Kang En Sesiong Secie. Ya, kan ya. Yang Secie. Tadi ada sharing ya tentang rumah sakit ya. Memang rumah sakit itu adalah universitas kehidupan. Ya kan? Lahir, sakit, tua, dan mati ada di sana semua ya. Dan juga selain itu, apa ya, bagi pemerhati rumah sakit itu bisa juga ya menjalin jodoh baik dengan pasien maupun apa keluarga pasien seperti itu. Ya, jadi tadi Seci juga ada sampaikan ya kan tentang itu ya. Tadi itu lahir sakit dan mati juga ya. Nah, itu juga kan kita tidak bisa ya. Itu kan bagian daripada 8 penderitaan ya Pak Aku ya. Nah, tentu kita sih tidak bisa terhindar daripada penderitaan tersebut. Ya kan semua orang pasti ngalamin. Ya kan? Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah gimana kita bisa merubah penderitaan tersebut menjadi kebahagiaan ya. Nah, Sesi nanti ada yang mau sharing juga, silakan. Di sini ada Sesiung Mulyadi. atau itu tadi itu saya pancing Sesiung yang tongkang itu sudah saya tahu ini pasti Betul, betul. akan muncul. Sekarang udah bisa baca pikiran Sesiung. Atau Sesiung silakan Sesiung. Silakan. Kanan Sesiong, Joni Sesiong, satu Sesiong lagi ya. Selamat pagi Sesiong Sujemen, 早上好。Ya, kanan sang rencang kuse ya pagi ini kita cukup berkah. Hari ini Pekanbaru dihujanin terus nih. Waduh, Tapi enak, adem. Selama ini udah 3 minggu udah panas-panas, ini udah panas sekali ya. adem. Iya, ini udah adem nih. Jadi kita juga tadi pagi kita lihat di rumah kita, Hualien, di Chingse ya, kita kena typhoon itu cukup parah. Iya. Kita mungkin di Facebook bisa lihat foto-fotonya atau videonya ya. Pohon-pohon yang 30 tahun ke atas itu pun bisa dicabut semua. Terus cukup parah lah ya. Rusaknya kali ini cukup parah, termasuk di Hualien itu cukup parah. Jadi tadi kita Sesiong kita ada dia master bercerita, yang satunya orang kikir itu ya.
orang tua kikir dengan Sariputra yang membawa dia keluar dari itu pikirannya yang tidak baik. Saya semalam baru kebetulan ada satu teman, jadi saya lagi asik saja cerita, dia ceritanya, dia punya koko nggak nikah nih, dia punya anak, jadi dia pun nggak suka sama anak cewek ini, dia adopsi satu anak cewek. Dia bilang kalau dia meninggal, jangan kasih tahu, jangan kasih izinkan dia masuk ke tempat dukanya gitu loh. Ya, jadi terus dia bilang pakaiannya banyak, pakaiannya itu banyak, mungkin ratusan yang baru-baru gitu loh. Karena setiap Emlek orang keponakannya sering belanja kasih dia baju-baju pakaian yang kasih untuk orang tua lah ya. Namanya koko yang tidak nikah. Nah, dia pikir, orang tua ini pikir, kalau saya meninggal saya mau dikremasi aja. Tapi sesungguhnya dia itu mau dikebumikan. Tapi karena nggak punya anak cowok, jadi dia sekarang tinggal sama keponakan yang cewek ini. Nah, keponakan cewek ini pun suaminya pun baik, teman saya. Padahal dia di rumahnya ada orang tua cewek sih. Jadi dua ini tinggal satu rumah, keduanya cewek. Nah, jadi karena dia pun mungkin paise ya, tahu diri, dia bilang kalau gua meninggal gua dikremasi aja. Termasuk baju saya ini semua dibakar aja. Nah, ini saya pikir nih ke satu kesempatan ini. Ya benar ya, saya udah bilang sama dia, mesti pakai ini jangan dibakar. Saya bilang sama keponakan ini mesti ke depo. di depo lah, daur ulang, kita perpanjang umurnya. Itulah sekarang saya punya kendala. Mungkin saya mau pepan dia untuk coba ini diluruskan kembali gitu loh. Saya bilang paling 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 penting setiap pagi itu lu kasih dengar mungkin dari kita ITV ya. Kita bilang dari film-filmnya itu lu kasih lihat. Kalau sekarang ngomong begitu susah. Lu kasih dia tiap hari rutin dia mesti mutar film tak ITV saya bilang. Yang Pau itu loh. Lu kasih dia lihat. Lu cari filmnya banyak. Terus kalau pagi-pagi bisa karena dia jauh dari ajaran Buddha. Dia Konghucu mah. Aku bilang lu kasih dengar Amitofo. Terus lu ceritakan. Ini mau saya mungkin kalau bisa saya ajak dia mungkin ke PL aja. Jadi kalau minggu-minggu itu suruh mereka bawa ke PL aja. Jadi biar mereka bisa melihat sendiri. Karena ini pakaian yang begitu ratusan biji ini mau dibakar juga. Udah polusi, tambah ini masalah. Ini mungkin ya salah satu pikiran yang saya bilang mereka belum lurus, kita luruskan aja. Pandangan yang salah ya. Iya. Terus yang kedua, Sucion tadi bilang untuk bakar tongkang itu ya. Kita lihat, jadi itu ritualnya tersebut itu untuk apa? Dimaksud sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat dan kemudahan mencari nafkah. Jadi mereka percaya contoh seperti itu karena mereka pikirnya itu dengan melakukan ritual seperti itu bisa bawa berkah bagi mereka gitu loh. Ini kan kepercayaan masing-masing orang berbeda. Saya dulu juga pikir, saya dulu juga suka bakar kimchua lah ya. Kita bilang bakar kimchua. Jadi setelah saya ikut cuci dan saya di bulan 7 berkah itu, kita kan ada pinginnya bulan 7 bulan penuh berkah. Kita disuruh cai cie. Terus kita bilang kalau bisa ya kita jangan membakar kimchua. Awalnya memang saya ragu. Tapi lalu saya pikir, apakah orang Islam, apakah orang Kristen nggak bakar kimchua dia bisa begitu dengan agama Buddha sendiri? Nggak ada berkah ya. Iya, Apakah mereka nggak ada berkah? Iya, mereka sama, mereka malah lebih baik sama kita sendiri kok. harus kita ciptakan. Iya. Lalu saya bilang kalau bisa bakar kimchua bisa kaya, Indah Kiat, Sinar Mas itu sama RAPP kalau di Riau ya, mereka cetak sendiri, mereka bakar sendiri karena mereka punya industri pulp and paper. Pasti mereka kaya duluan. Nggak mungkin kita lagi. Tapi tradisi-tradisi Sebenarnya itu nggak usah kasih sekolah sih, suruh dia tiap hari iya, bakar aja. oke kimchua. Tapi saya terus terang ya, mungkin saya sendiri yang nggak begitu suka keramaian, yang begitu. Dari awal sampai sekarang saya nggak pernah ikut di bagan itu. Pertama mungkin pikiran saya ya, saya sendiri saya tahu saya sendiri. Mungkin saya sharing gini. Pertama saya bukan orang bagan. Kedua, hotel saya pikirkan susah. Hotel penginapan susah.
makan susah. Karena satu hari itu, hari bang itu biasa full ramai sekali. Kedua, cuacanya panas kalau bakar tongkang. Polusi asap. Saya pikir, kalau saya ke sana menyusahkan saya dan saya bisa mendapat suatu masalah karena polusi ini, kenapa saya mau? Bagus saya di Pekanbaru sendiri aja, saya bisa kerja yang lain. Saya pikir saya. Tapi kan teman-teman kita nggak semua pikir seperti itu. Mereka dari Jakarta, dari Singapura, Malaysia, dari manapun ya. Mereka orang asalnya situ, mereka mau pulang. Sebenarnya mungkin saya pikir sendiri mereka juga bisa sekali bilang reuni. Reuni is oke. Tapi ya kalau secara yang bakar begitu ya agak susah saya bilang. Karena kondisi kita lihat di dunia tidak selaras lagi. Panas yang ngeri-ngeri kali ini. Pekanbaru sampai 35, rasanya 39 cuacanya. Itu sangat-sangat luar biasa panasnya. Ini siapa yang salah? Manusia yang berbuat sendiri, manusia harus menerima. Tapi tidak semua manusia yang berbuat. Yang lain berbuat, kita juga turut berkontribusi. Kita bukan saya nggak buat, saya berbuat. Tapi mungkin saya buatnya berbeda. Lebih dikit. Tapi kalau kita ciptakan suatu akumulasi atau kolektif yang begitu besar, nah ini gimana? Sekali bakar itu nggak, mungkin kalau saya bilang ya, truk itu entah berapa truk tim Chua itu diantar ke sana. Sangat banyak. Jadi itulah mungkin ya pandangan-pandangan yang seperti itu kita yang mudah ya. Mungkin ya kita nggak bisa maksa orang lain, tapi ya kita pelan-pelan kita perbaiki diri sendiri supaya bisa mempengaruhi orang lain. Posisinya kita ke yang benar. Kita yang benar. Karena itu masalah menyangkut dengan tradisi kita susah bilang. Ya. Tapi kita yang penting kita berubah, karena kita berubahlah bisa mempengaruhi orang lain. Kita suruh orang lain berubah, kalau kita sendiri tidak bisa merubah, nggak bisa. Sama halnya, kita pintar mungkin di sharing ini, atau kita pintar di bawah materi, atau kita mungkin di Xinfa hebat kita. Sebenarnya secara teori itu benar. Tapi praktiknya kita bisa jalankan nggak? Itu yang penting. Masa selalu bilang, kita mendengar, kita renungkan, kita baca. Tapi kalau praktiknya kita nggak bisa, susah. Tapi yang penting adalah mau melakukan suatu kesalahan, kita perbaiki, dan ada sosial yang kasih tahu kita, mestikan Karena apa? Dia peduli kita, dia sayang kita. Bukan adalah suatu keki sama dia, atau kita bilang dia banyak cerita gini. Enggak, jangan. Kita satu keluarga, saya peduli, saya mau sharing karena saya peduli, saya sayang Susung Sujemen. Kira-kira itu Susung Suje, kau punya sharing. Karena听我的分享，阿弥陀佛。 Iya, kan ya Sesiung ya. Jadi kalau bilang tadi bakar tongkang itu bawa berkah, ya seperti saya bilang kan, apakah semua terberkahi? Benar nggak Sesiung? Bahkan ada dengar ya, bahkan kalau nggak salah Kota Bagan itu kan ada berapa kali kejadian kebakaran besar ya Siung ya. Benar nggak dulu? Iya, betul. Nah itu belum lagi mungkin ada apa itu kejadian-kejadian yang seperti apa masalah ras dan sebagainya gitu loh. Iya, Ya. benar. Nah ini jadi ya seperti yang saya bilang tadi simpel ya. Terus kalau gitu yang tidak tidak orang yang tidak bakar nggak ada berkah, ya kan? Makanya itulah pentingnya kita mempunyai pandangan yang benar, ya kan? Yang Iya. yang terjadi itu malah benar bisa ngebayangin ya berapa panas seperti itu, ya kan? Nah, dan saya lihat ya sekarang tuh banyak juga beberapa kelenteng atau kuil itu sekarang udah mulai nggak apa ya nggak bakar nggak ada pakai pakai hio ya kan seperti kalau di Losan ya kalau nggak salah di Taiwan kan ada tuh dia nggak pakai hio lagi semuanya cukup pakai tangan dan saya ini Siong Halimah saya kalau ke kelenteng itu saya juga pakai tangan aja paling Sanwinsin aja udah gitu loh simple sih Siong ya jadi nggak perlu beli hio juga bukan bukan pelit ya tapi memang memang ya itulah jadi jangan lagi menambah ini apa jangan lagi menambah apa itu iklim jadi makin panas gitu seperti itu. Nah itu kan dulu yang sekarang tadi kalau bisa dikatakan Sesiung mulai dibilang bahwa itu adalah semacam tradisi sebagai rasa syukur, ya kan? Tapi kan kita bisa lihat dulu bakar tongkangnya kecil, makin lama makin besar dan makin besar seperti itu gitu, ya kan? Nah, itulah jadi mesti kita punya
Saya rasa yang penting adalah itulah punya pandangan benar. Ada nggak sih manfaat sebenarnya gitu, logika nggak gitulah ya ehipasiko begitu ya. Oke, ini sekarang udah ada ini ya, ada dua ya Sung ya. Ada Susu Andi dulu kayaknya tadi ya. Ya, Anditan Sesiung dari Medan. Silakan Anditan Sesiung. Ya, Amitofo Sisyong Seche. Ya, Sung, Oh, silakan. Sesiung. Suaranya cukup jelas Kedengaran. Sisyong. Sangat Ya. jelas. Sebelumnya Kangen San Kaise ya. Sebelumnya juga Kangen kepada semua tim Siva Siang. Kangen juga kepada Joni Sesyong dan Haliman Sesyong sudah beri saya kesempatan untuk sharing hari ini ya. Jadi yang saya mau sharing hari ini adalah mengenai cerita yang pertama itu ya. Yang poin kedua itu mengenai masalah keserakahan, kesombongan, lobado samoha lah, keangkuhan gitu ya. Jadi yang saya mau cerita ini adalah masalah mengenai pengalaman hidup saya. Saya lebih condong menceritakan kehidupan pengalaman saya, lantaran kenapa? Dari pengalaman kita ini kita ada sesuatu yang kurang dari masa lalu, kita perbaiki di masa sekarang. Itulah untuk yang akan datang yang lebih baik ya. Jadi yang saya mau sharing hari ini adalah masih di dalam batin saya ya, sampai hari ini bahwasanya masalah ini Sesiung, agak sorry, Sesiung Anditan kalau bisa agak ke arah yang tema hari ini Sesiung ya. Jangan terlalu iya melebar Sesiungnya. Karena Sesiung iya ini tentang mengenai berdana, tentang tadi tradisi kalau bisa. Kalau ada kaitan dengan pengalaman Sesiung di situ silakan Sesiung. iya ini Oke, mengenai Kak. keserakahan apa ya, keserakahan lobado samuha ya. Oke. Jadi ceritanya ini pada tahun 2007 ya. Pada masa itu saya dari luar kota sudah pulang ke Medan. Pulang ke Medan itu maksudnya itu menuju ke satu perusahaan. Inilah cerita bahwasannya puncak karir dari saya itu ya. Pada saat itu saya memegang kendali sebagai marketing di suatu pabrik ya. Jadi pabrik itu yang kerja di dalam itu lebih kurang ada 1.000 orang. Jadi yang saya pegang itu marketing di dalam ini, mas, bahwasanya omset yang paling besar di apa ya, di pabrik itu ya. Waktu pertama kali saya pegang di marketing ini ya, itu omsetnya itu 1 M lebih. Itu pada waktu itu 2007 itu dolar masih harga sekitar 2.000 lebih ya. Kalau dihitung uang sekarang itu mungkin 6 kali lipat apa 7 kali lipat ya. Waktu itu dolar 2.000 lebih, 1 M lebih itu berarti sekarang lebih kurang 6 M 7 M. Kira-kira kayak gitulah. Jadi saya mau minta pendapat dari, kalau bisa ya, peserta Simfasiang ini, orang-orang di sini yang ikut drama ini, ikut Simfasiang ini, ya saya pikir cukup pintar ya. Kalau masalah bijaksana tergantung masing-masing sampai mana mendalami Dharma ini. Jadi pada waktu itu untuk masalah omset segitu, waktu pertama kali saya pegang 1 M lebih, dalam jangka waktu 1 tahun, itu produk-produk yang saya jual pada waktu itu ya, middle up itu dalam arti itu produk-produk yang eceran lebih tinggi ya, lebih mahal, itu susah kali lakunya, susah kali untuk promosinya. Tapi di tangan saya pada waktu itu belum ada 1 tahun itu produk itu sampai booming. Booming itu dalam arti produksi pabrik ya. Berapa banyak pun tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Jadi saking lakunya itu. Sesiung Andi, sorry, Sesiung langsung ke fokusnya, Sesiung kalau tadi Sesiung mau berbicara tentang
tentang ini loba dosa mohani langsung aja gitu Wah, Sisyong. iya, ini Ya, sedikit lagi Sesyum. jangan Jadi Tony kalau, biar kasih ah, kesempatan yang lain juga bisa sharing Sisyong. iya, Langsung aja jadi, fokusnya di mana iya, nih yang Sisyong mau ceritakan tentang keserakahan, ya kan? iya, Coba iya. cerita di situ Ini langsung. udah mau nyampe Sesyum. Ya, Jadi lantaran faktor itu ya, dari iri hati, dari keserakahan sesama apa karyawannya, keserakahan dalam arti itu ingin merebut ya posisi saya, keserakahan dalam arti keserakahan mengenai apalah kedudukan, berarti keserahan dalam kedudukan, iri hati itu termasuk dalam loba dosa moha dalamnya. Dan tekanan dari perusahaan itu begitu besar ya terhadap saya itu, dan pada waktu itu booming untuk omset yang saya yang saya pegang itu sampai mencapai 4M atau 5M. 4M 5M itu sebetulnya itu kalau untuk hitung uang sekarang itu 5 kali lipat, itu sekitar sekarang kalau uang nilainya itu 20M ya. Itu omset yang saya pegang. Kalau nilai uang sekarang ya, pada waktu itu 4M 5M, sekarang 20M. Karena pada waktu itu dolarnya masih 2000 lebih ya. Jadi lantaran faktor kayak gitu, iri hati dan keserakahan akan jabatan, jadi saya itu maksudnya itu disingkirkan lah dalam masalah ini, disingkirkan. Jadi lantaran udah nggak bisa lagi untuk dilanjutkan ya, saya sendiri pun pada waktu itu nggak ada jalan lagi, memilih jalan desain dari perusahaan itu. Yang ingin saya tanyakan ya, ini Sesyong Sece dari Sinfas yang ini ya. Setelah resign saya dari perusahaan itu, dalam jangka waktu 3 tahun atau 4 tahun ya, perusahaan itu benar-benar mengalami kebangkrutan. Padahal waktu saya yang saya terakhir kali yang saya lepas ya gitu ya. Itu dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan produknya masih begitu gencar ya, orang permintaan terhadap produk-produk yang saya jual itu. Tapi lantaran faktor kayak gitu, dalam jangka waktu 3 tahun 4 tahun itu, perusahaan itu untuk benar-benar bangkrut, nggak sanggup orang itu pegang apa yang saya pegang. Jadi yang saya mau tanyakan dalam masalah ini, kalau bisa ya, ini sampai sekarang ini dalam batin saya ini agak mengganggu. Dan tidak perlu juga membela diri saya lantaran saya ada di dalam Sinfas yang ini. Cuma minta pendapat Sesyong Sece aja bahwasanya, apakah dalam hal ini saya menyerahkan secara ikhlas apa yang saya usahakan, dan saya lepas untuk mereka lah, lantaran faktor keserakahan dari mereka ingin memiliki apa yang saya kerjakan. Jadi apakah dalam hal ini mengenai kebangkrutan dari perusahaan tersebut ada kesalahan dari saya, ataupun ada istilahnya tanggung jawab saya dari saya lagi untuk perusahaan ini, lantaran saya pun udah nggak bisa apa lagi, nggak bisa ngapain lagi dari perusahaan itu. Apa yang saya serahkan kembali ke perusahaan itu dalam keadaan sangat baik-baik saja. Mungkin itu aja sharing dari saya, itu minta pendapat dari Sesyong Sece. Karena Sesyong. iya, kanan ya Sisyong ya. Nanti kalau ada yang mau tanggapi silakan. Nah, Sisyong cari, silakan Sisyong. Oke, pagi Sepo. Ya, suara saya masuk ya Sepo. Masuk. Ya, kanan ya ke tim Sinfasya, kanan ke Master. Saya hari ini nggak sharing, cuman mau tanggepin ada 2 sesiung-sesiung yang tadi sharing ya.
Yang pertama yang terkait dengan kertas ya, memang zaman dulu, zaman kerajaan di China sana, ada bagian wilayah di China itu memang ada yang susah, dia nggak bisa ditumbuhi sawah, makanya di sana kan hanya ada bambu. Nah, raja itu berpikir bagaimana perekonomian di sana tetap jalan, makanya dibikinlah ya seperti itulah rumah-rumahan, bikin kertas. Itu hanya waktu pada zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang kita sudah lihat sendiri tanah sudah makin kurang ya, jadi bencana di mana-mana ya harusnya kita harus bijak ya, mengurangilah, jangan sampai merusak lingkungan. Jadi beda zaman. Nah, terkait dengan eh, yang sumbang baju ya ketika meninggal. Nah, ini juga saya ada pengalaman cerita sedikit. Dulu waktu zaman amanya Vera meninggal, saya tuh selalu bakar semua baju-baju, satu lemari dibakar semua di depan rumah. Nah, pelan-pelan saya kasih nasihat, ini jangan bakar semua, itu kan sayang, satu polusi, udaranya asapnya masuk ke rumah nggak bagus. Nah, lebih baik bajunya nanti saya cari, saya sumbangin kemana saya sumbang ke panti, atau saya lihat di jalanan orang-orang susah itu saya kasih baju. Nah, saya kasih ibarat cerita seperti itu, akhirnya pelan-pelan pemahamannya dia sadar juga gitu. Akhirnya waktu ketika Akong meninggal, nah satu lemari bajunya kasih saya semua. Saya cari orang susah, kalau nggak ada saya sumbangin ke depo. Tadi juga sisa yang amah juga dikirim juga ke depo. Jadi kita untuk meyakinkan orang yang pemahaman pemandangan salah itu, kita harus pakai contoh-contoh yang konkret, pelan-pelan jelasin bagaimana, nanti dia akan dengan sendirinya juga akan sadar gitu, akan paham. Nah, terkait sesiung yang tadi, ya kalau kita setelah kerja, ya saya juga orang bekerja ya, ketika kita pindah, ya sesiung harus move on, jangan memikirkan, oh itu perusahaan mungkin gara-gara bangkrut karena salah kita. Enggak juga loh, karena kan memang semua manusia itu ada jalinan jodoh, ada karmanya juga masing-masing. Yang penting sesiung harus move on, harus stay going ke depan ya. Jadi jangan mengaitkan satu masalah kita gara-gara keluar, masa perusahaan bisa bangkrut gara-gara kita. Itu aja sih. Jadi kita harus berpikir positif, karena sebagai murid master kan diajarkan bagaimana untuk menciptakan berkah, ya harus menanamkan berkah, harus berpikiran positif. Jadi jangan percaya hal-hal yang tahayul lah, karena jadi disajikan sudah diajarkan ya, banyak dengar Sinpasyang juga, banyak ceramah-ceramah ajaran dari master kan selalu membawa kita harus berpikir yang positif. Masa kita harus ada di moha terus, kebodohan. Itu aja Kanan. Oke, Kanan Sesiung. Ya, jadi kalau ini sih yang mungkin yang tadi tanggap itu ya, nanti mungkin Siung Suci kalau mau tanggapin juga boleh. Tapi kalau yang mau bahas yang tentang dua cerita ini juga lebih bagus ya. Jadi ini Siung Andi, ini saya ada satu yang saya suka pegang sekarang ya. Ada satu kata bijak juga ya. Apa yang orang lakukan kepada kita itu adalah karma dari orang tersebut perbuat. Tapi jika kita membalasnya, maka itu akan menjadi karma yang kita perbuat. Nah, karma kita perbuat ini apa nih? Mungkin salah satu bisa aja kan, karma kan awal dari niat, ucapan, tindakan kan gitu loh. Jadi kalau seperti contoh, misalnya ya, begitu udah bangkrut, lalu kita syukurin, misalnya, syukurin loh bangkrut gara-gara gini. Nah, berarti kan itu menjadi karma kita kan sebenarnya gitu loh. Karma yang kita ciptakan. Nah, sekarang gini, apakah kalau Sesiung tidak keluar, perusahaan tersebut tidak bangkrut? Kan belum tentu juga kan gitu loh. Kan kita nggak tahu kondisi yang terjadi kan, apalagi tadi 3-4 tahun berikutnya ya setelah Sesiung keluar gitu loh. Ya kan? Jadi ini ya itu seperti yang tadi Sesiung Cari bilang kan, ya kita kalau bisa ya kita move on aja gitu loh. Ya kan? Nah, justru mungkin ya Sesiung
kalau kita dengan selalu berkondisi, selalu bersyukur dengan kondisi setiap saat, kita ya harus kanan juga ya. Kenapa? Sesium keluar tuh pada saat perusahaan tersebut belum bangkrut. Kan seperti itu. Pada saat Sesium udah bangkrut baru keluar, mungkin bisa ya itu berarti menjadi bagian daripada tersebut ya, perusahaan tersebut ya. Nah, jadi intinya kan semua kan ada masing-masing karmanya ya. Bos perusahaan tersebut juga ada karmanya, karyawan-karyawan lain juga ada karmanya. Mungkin juga menjadi bagian karma kolektif kan seperti itu kan. Tapi ya itulah yang seperti saudara bilang, move on aja lah, yang sudah lewat sudahlah. Kita, nah seperti apa ya, kita tidak perlu lagi kan lihat sesuatu yang ke belakang. Justru yang perlu itu adalah kita menjadikan pembelajaran. Ya, pembelajaran itu apa? Seperti contoh yang bilang tadi ya, bahwa oh ini eh, sampai mau sengaja disingkirin dan sebagainya. Nah, apakah kita ada menjalin jodoh baik apa tidak kepada semua orang? Kalau kita ada menjalin jodoh baik, misalnya ya mungkin beda ya seperti itu. Tapi ya kembali lagi lah, kalaupun itu terjadi, pertanyaan simpel, ya kan? Kenapa terjadi di kita? Kenapa tidak terjadi ke orang lain? Ya kan? Ya balik-balik lagi adalah ya karma kita juga, jalinan jodoh dan karma kita juga ya, seperti itu. Yang tadi ada Redmi ya, ada satu Ya, yang mau cari. ada tali Sesium itu. Oh, oke, silakan Sesiung. Kok nggak mau rubah nama Sesiung? Handphonenya ada banyak sih, Om. Oh, emang banyak. Nah ini Ya. Tanlivin 1, Tanlivin 2, jadi bisa sih Ya. nggak apa-apa. 感恩的师兄师姐，感恩上人开示ya. Saya mau menanggapin sedikit tentang yang tadi Anditan师兄ya. Dalam satu perusahaan, kita berpikir logika aja, jangan berpikir tahayul ataupun yang lainnya. Dalam satu perusahaan itu terdiri dari beberapa proses. Kalau dalam segi produksi, berarti kan ada bahan baku yang masuk, ada pemrosesan bahan baku, terus ada sesi produksinya. Dari sesi produksi itu ada sesi finishingnya. Dari sesi finishing barang tersebut akan dijadikan sebuah packing, betul ya? Nah, terus ini kan dari segi produksi. Kalau dari si admin ya, berarti kan ada namanya penerimaan barang, ada pencatatan pembukuan, ada buku besar, ada buku kecil, dan segala macam ya. Nah, terus dari segi penjualan, itu juga pasti ada namanya sales, terus sales representatif, terus ada namanya supervisor, kalau yang perusahaan besar ada lagi manajer marketing, perusahaan lebih besar lagi ada namanya direktur marketing. Betul ya? Saya sih kurang pemahaman nih, karena saya kurang pengalaman lah, kurang mengerti lah. Saya punya pandangan mungkin masih sedikit, masih kecil ya. Dalam satu proses itu, tidak bisa dikatakan bahwa satu orang berperan untuk semuanya. Nah, setelah barang jadi, yang tadi saya bilang kita ada proses dari bahan baku sampai selesai, itu barang jadi dilempar ke pasar. Pasar itu melihat apa? Pertama, kualitas, kedua, harga. Apakah kualitas dan harga itu bisa menyaingi dengan produk merek yang lain yang sudah ada di pasaran? Itu mesti dipikirkan lagi. Jadi itu satu sisi ya. Setelah dari proses dari harga dan kualitas, yang nomor dua adalah dia punya jaringan marketnya ada nggak? Kalau jaringan market itu seperti agent, grosir, atau eceran. Nah, ini kan itu kan zaman dulu ya proses penjualannya ya satu perusahaan. Karena berkembangnya zaman, Sesiung. Nah, ini kita muncul namanya dulu sebelum, kalau dulu kan kita namanya harus ada toko ya, baru bisa jualan ya. Toko itu grosir, kita cari tempatnya ya. Perubahan marketing sekarang itu udah berbeda. Dulu namanya ada namanya, maaf kita sebut nama aja ya, itu namanya penjualan online kan ada aplikasinya ya, Tokped lah segala macam ya, Sesium ya. Dulu sebelum Tokped itu ada namanya Alibaba yang mempertemukan antara produsen dengan produsen dengan pembeli yang ekspor. Terus berkembang lagi menjadi Tokped ataupun segala macam Shopee itu yang langsung dari penjual ke pengecer. Betul ya Sesiung ya. Nah, karena perubahan zaman sekarang itu udah tinggalan Sesiung. Nah, perubahan penjualan marketing sekarang adalah melalui online show, yaitu dia langsung berbicara live show menjual produknya. Ada yang berupa video, ada yang hanya berupa rekaman yang diulang-ulang. Nah, berarti kan ini satu perusahaan dalam dia survive untuk mempertahankan hidupnya ini, melindungi karya yang begitu banyak,
tidak tergantung dengan satu karyawan, tidak tergantung dari satu macam produk saja. Semua itu ada perubahan zaman, perubahan teknologi, perubahan manajemen yang begitu cepat, Sisyong Seci. Nah, kalau kita melihat Nilix sekarang, yaitu lagi musimnya namanya langsung online show, online sales, yaitu TikTok. Kedepannya ada, ya sekarang juga ada Instagram. Kedepannya ada lagi langsung Sisyong Seci, yaitu langsung dari pabrik menuju ke pembeli eceran untuk meng-cut semua kos-kos biaya yang ada. Nah, ini terjadi bukan karena keahlian seseorang, bukan karena kehebatan seseorang, tapi karena proses teknologi yang sedang berkembang. Sekarang sudah masuk ke 6G, generasi ke-6. Kalau zaman dulu orang dagang, kita bicara Jakarta ya, kita punya tempat yang strategis, baru namanya ada pelanggan datang mencari kita, yaitu di Mangga 2, Tanah Abang, Jatinegara. Itu umum ya. Nah, karena proses ada perubahan pemasaran sekarang, itu namanya Mangga 2, Tanah Abang, Jatinegara, itu udah sepi, toko pun ditinggal oleh orang-orang. Jadi salah siapa itu? Sesungguhnya apakah salah manajemen si pemilik pasar PD Pasar Jaya, ataukah si ITC? Bukan salah manajemen, tapi perubahan teknologi yang mengakomodasi penjualan langsung. Jadi orang sekarang tidak butuh tempat semua orang bisa jualan, bahkan di gang kecil pun kalau kita ke tempat Anhu yang di gang yang bisa masuk motor, orang-orang di dalam gang itu jualan online. Nah, apakah perusahaan besar survive? Banyak yang kolaps, banyak yang tidak bisa bertahan. Berlanjut lagi Sisyong Seci. Karena tidak perlu namanya tempat yang strategis, orang dimanapun bisa berdagang, banyak kalangan kelas bawah yang naik level menjadi kelas menengah. Terus kelas menengah kemana yang tadinya mereka ini enak-enak jualan dengan kondisi yang nyaman, mereka cuma pilihan dua. Satu, ikut perubahan zaman. Kedua, ikut bangkrut. Yang agak bisa berubah adalah dia ikut perubahan zaman, yaitu tata cara marketingnya berubah total 100%. Nah, ini kan baru namanya produk dan manajemen ya, marketing. Terus di dalam logistik, siapa yang bangkrut Sisyong Seci? Dulu begitu pertama kali namanya keluarin namanya online, Gojek, Grab, mereka itu bakar kertas Sisyong Seci. Tidak ada yang namanya keuntungan, karena persaingan begitu luar biasa. Nah, apakah itu kehebatan seseorang untuk membuat satu logistik? Tidak Sisyong Seci. Itu juga perubahan teknologi. Persaingan modal, siapa yang kuat, siapa yang menang. Akhirnya ada beberapa perusahaan logistik besar di Indonesia yang bangkrut. Tinggallah beberapa yang satu bertahan, yaitu Grab. Ada lagi yang lainnya, Sisyong? Ada. Nah, sekarang barang Pak. Sekarang barang yang diproduksi pun itu mengalami perubahan yang luar biasa. Contoh sekarang mobil listrik. Nah, kedepannya mobil listrik itu udah nggak laku. Apa yang terjadi? Sekarang mereka memproduksi mobil hidrogen. Salah siapa? Apakah pemilik merek besar itu salah? Tidak Sisyong Seci. Apakah nanti selanjutnya akan ada Eropa yang perusahaan di Jerman itu yang gede, yang bangkrut, yang mem-PHK 200.000 karyawan? Salah siapa? Apakah salah direktur yang keluar? Tidak Sisyong Seci. Itu karena efisiensi yang tidak bisa bertahan, tidak bersaing dengan negara Cina yang bisa produksi mobil begitu murah, begitu canggih, begitu luxury. Termasuk di antara yang pertama adalah harga dan kualitas. Nah, jadi menurut saya Sisyong Seci itu tidak, satu perusahaan tidak bisa dikatakan oleh karena ada saya baru ada dia, karena saya punya kemampuan baru perusahaan itu bisa hidup. Itu semua tidak ada. Yang ada adalah perubahan zaman. Bisakah kita menerima dengan keikhlasan? Nah, kalau di agama, kita belajar Sinfasyang, Master sering bilang apa? Kehidupan tidak kekal adanya, merupakan proses dari perubahan. Perubahan ya berarti ya. Perubahan pasti terjadi karena lahir, tua, sakit. Ini kan dari kita Sinfasyang ya, beda dengan hidup nyata. Perubahan pasti terjadi lahir, tua, sakit, dan mati. Merupakan proses yang pasti dialami oleh semua makhluk hidup, termasuk kita punya kehidupan pribadi, termasuk kita punya kehidupan berkeluarga, termasuk kita punya pekerjaan, termasuk kita punya perusahaan, termasuk kita punya investasi, semuanya itu berubah. Jangan melekat dengan pengalaman yang sudah berlalu. Apa itu? Kalau dulu kita jaya, jangan selalu menganggap itu satu kejayaan adalah mutlak, dan suatu kejayaan adalah selamanya. Karena tidak ada namanya selamanya Sisyong Seci. Itu semua pasti berubah. Pengalaman kita dulu boleh kita banggakan, tapi sekarang kita mesti mengikuti perubahan zaman. Kalau dalam berkeluarga adalah kita mesti mengikuti sekarang kehidupan, pola berpikir para anak muda. Saya cerita panjang ya Sisyong Seci.
tentang kehidupan sekarang. Kira-kira gimana? Nah, terus lanjut lagi. Jangan menimbulkan Ini ada yang uh, oke, lanjut. jangan menimbulkan ketakutan, kegelisahan, dan penderitaan. Kenapa? Karena kalau kita masih takut setiap hari, saya juga takut suci. Kenapa? Karena kita punya keluarga. Kita adalah tiang punggung keluarga. Kalau kita tidak bertahan, kita tidak bisa mempertahankan. Siapa yang bisa menggantikan kita untuk menutupi semua biaya hidup? Kan ada satu lagu Cina ya, lagu Mandarin tuh. Saya tidak takut. Dia ada lagu yang bagus tuh. Suatu hari saya putarkan lah. Nah, saya tidak takut untuk menjadi tua. Saya tidak takut untuk menjadi dewasa, tapi saya takut tidak bisa menutupi, menggantikan ayah saya yang sudah tua renta. Dia takut tidak bisa membiayai kehidupan keluarga yang sudah ada sekarang yang dibina oleh ayahnya. Nah, itu kan keluarga ya. Ada lagunya itu. Nah, jadi kita harus membiasakan diri untuk melepas semua pengalaman manis dan pahit. Saya juga banyak pengalaman pahit suci. Itu kita juga berusaha untuk biar gimana caranya melepasnya. Walaupun kita penuh perjuangan ya, nggak gampang. Termasuk saya juga orang umum yang bodoh. Saya punya batin kotor. Saya punya batin masih keruh. Saya punya pandangan juga banyak yang salah. Tapi kita harus berusaha untuk berubah. Kalau kita tidak mau berubah, kita hanya ada dalam lingkaran-lingkaran setan yang hanya membuat kita makin terjerumus, makin pusing, dan tidak kita bisa menjadi stres dan tidak maju. Dan apa yang terjadi? Terpisahkan oleh kehidupan masyarakat, yaitu salah satu kalau yang parah menjadi ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah, lanjut lagi ya suci. Menjadikan pengalaman dan pembelajaran, menerima kenyataan dengan ikhlas. Siapa yang sih bisa terima dengan kata hati, oh gua ada digituin juga, gua terima aja. Nggak ada lah, itu bullshit, semua bohong. Itu pasti ada satu kebencian dan kemunafikan dan kedunguan, termasuk saya. Tapi kita harus terima. Kita harus mengisi kehidupan saat ini, menebar bibit kebajikan, mengkondisikan kehidupan menjadi tenang, mengkondisikan kehidupan menjadi tenang, itu penting. Saya juga berusaha, bukan saya bisa ya, menjadikan damai, dan kita harus berusaha mencari titik kebahagiaan kita di mana. Semua orang masing-masing beda, tidak bisa kita katakan dengan satu kalimat mewakilkan 7,8 miliar seluruh makhluk di dunia ini. Tidak bisa, masing-masing punya latar belakang berbeda, masing-masing punya pandangan berbeda, masing-masing punya pola pikir yang berbeda. Apa yang dialami tidak dialami oleh kita, maka kita tidak boleh menunjuk orang bahwa you harus begini, you harus begini, you harus begini. Tapi kita bisa mengatakan pada orang itu adalah kita harus berubah seperti yang tadi kita bilang, yaitu apa? Melepas semua pengalaman manis dan pahit, menjadikan pengalaman dan pembelajaran. Menerima kenyataan dengan ikhlas, mengisi kehidupan saat ini, menebar bibit kebajikan, mengkondisikan kehidupan menjadi tenang, damai, dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kanan sesiungsi, kanan sama-sama. Iya, Ya, Kanan. menerima kenyataan dengan ikhlas. Yang tadi yang terakhir ya. Jadi kalau berbicara ini ya, di sini yang suci semua ya, semua kan tahu segala yang berwujud itu tidak kekal adanya. Benar nggak? Kalau yang nggak setuju silakan resen ya, suruh sharing. Ya, pasti itu apa ucannya. Ya, kemudian tidak kekal itu kan berarti kan bisa juga apa ya hilang, apa berubah, kurang dan sebagainya seperti itu, atau mungkin akan bertambah dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saat itu terjadi kita masih komplain, kita bisa sedih, ya, kita bisa menderita. Kenapa? Padahal kita tahu itu memang adalah berubah itu adalah sesuatu hal yang wajar. Iya, Ya, aneh. seperti contoh misalnya nih tiba-tiba ya Dia tuh tiba-tiba eh, terjadi salah satu orang yang kita cintai meninggal. Kenapa kita bisa sedih? Ya kan, tiba-tiba nih kita dimakan orang. Kenapa kita bisa marah? Ya kan, ini kan balik lagi ya. Kan segala hal kan tidak kekal adanya. Tapi kenapa kita bisa dia itu yang saya bilang tadi terakhir ya, Sultan Evin ya.
menerima kenyataan itu dengan ikhlas. Ya udahlah, ini mungkin adalah bagian daripada karma saya, ya kan bagian daripada kondisi apa ini ya, ini yang sedang berbuah dan sebagainya seperti itu. Oke, ada yang mau sharing lagi? Sesiung sesiung sampai sesiung Haliman. Ya, Sesiong Joni, ini banyak yang bocor ini. Dari tadi saya asik Ya. tangkapin yang bocor-bocor aja. Ini Ini Sesiong Anditan masih raise hand, Joni Sesiong. Gimana? yang boleh sesiung ya. Tapi boleh kasih tanggapan ya sekitar 3 menit. Ini Ya, kayak debat, kayak kanan debat. yang Sesiong Joni ya. Oke, yang Kanan penting Sesiong Sesiung Joni. dapat apa dari yang Nah, disaringkan tadi Sesiung Charlie, iya, Sesiung itu Martin, yang ya tadi itu aja. sharing-sharing untuk problema saya ya. Sangat kangen ya. Saya sangat artinya kangen dalam batin saya udah tenang ya. Memang ini masalahnya ini sebetulnya ini yang sudah lewat ini sebetulnya sudah saya ikhlaskan semua itu memang nggak ada kaitannya lagi. Jadi memang selama ini masih ada dalam batin saya itu merasa sangat antara merasa bersalah dan tidak bersalah dalam masalah ini. Tapi dari sharing-sharing sesiung tadi saya bisa menanggapi bahwasanya dari semua sharing tidak ada kaitannya dengan saya lagi. Dan tadi saya siapa itu Jangka Wijaya yang terakhir sharingnya sesiungnya. Saya kurang tahu namanya. Tanifin ya. Arifin ya. Itu tadi yang dibilang Arifin Sesiung itu bahwasanya pada saat itu belum ada yang namanya marketing online. Jadi sistemnya itu semua masih manual. Jadi sistemnya itu harus buka toko, grocery besar, dan tidak ada namanya istilahnya kalau survei itu pun dalam arti waktu itu belum ada namanya Google Map ya, belum ada ya. Kita bikin survei itu bawa peta yang begitu besar untuk menunjuk jalan. Jadi ini aja sharing dari saya, Kina kan sesiung saja bahwasanya ini masalah ini saya udah tenang, tidak ada kaitannya dengan saya lagi sama sekali ya. Memang selepasnya dengar kabar dari perusahaan ini bangkrut, saya pun sangat sedih ya. Kenapa ya bisa begitu ya? Saya juga nggak mengerti kenapa bisa terjadi sampai begitu. Apakah SDM-nya yang buruk atau ada hal-hal yang lain di dalamnya? Saya pun nggak tahu lagi. Soalnya udah meninggalkan perusahaan itu udah 3 tahun, 4 tahun. Karena ini yang Sesiung Joni. Ya, kanan Sesiung ya. Jadi kalau saya tangkap sih yang disaringkan Sesiung Tanifin itu adalah bahwa ya perkembangan itu kan selalu terjadi Sesiung. Ya kan, yang dulunya ya kita lihat kan, yang dulunya bisa jaya, sekarang kita bisa hilang. Ya kan, seperti nggak usah jauh-jauh, contoh Hypermart ya. Kalau kita di Jakarta, Hypermart saya nggak tahu di Medan atau di mana ya. Dulu kan begitu top ya, tapi sekarang bisa hilang Sesium. Matahari hilang kan berapa itu outletnya, berapa banyak ya kan. Dan kita sekarang juga bisa membaca ya, banyak sekali yang terjadi perusahaan-perusahaan besar terutama. Semua itu sekarang udah tinggal tinggal nama Sesium. Jadi makanya kembali lagi adalah ya segala sesuatu pasti kan berubah. Udah yang penting itu aja gitu loh Sesium. Ya kan. Cuman nah yang penting kan adalah kita ambil pengalaman. Ambil pengalaman. Oh dulu seperti ini ya kan. Oh dulu seperti ini misalnya. Ya kan pada saat waktu kita jalankan ada hal yang kurang. Ya udah mungkin suatu saat begitu begitu apa pindah ke perusahaan lain, saya udah punya pengalaman. Oh, ini manajemen yang dulu seperti ini nggak bagusnya. Ya, atau sekarang misalnya Sesiung punya perusahaan sendiri, Sesiung bisa terapin sesuatu yang bagus seperti itu aja. Setelah itu ya udah semua berpulang kembali ke Sesiung ke masing-masing karma masing-masing Sesiung. Ya kan jadi ya itu yang tadi yang sudah bilang, mohon kita nggak usah terlalu terbawa ya ke kondisi yang sudah lewat gitu loh. Karena itu memang bukan tanggung jawab kita kan, tanggung jawab masing-masing. Iya, nah itu ada yang sharing juga Ramayana juga hilang banyak ya. Padahal itu yang besar-besar semua gitu loh ya. Oke, intinya kembali lagi ke ke diri kita sendiri. Oke, ini ada Sesiung Tan Suryanto mau sharing ya.
Habis ini Tapi baru kita kuis ya sebelumnya Sesiung ya. ada Sece Puswati. Kayaknya sama nih. Satu. Eh, Nah, ini boleh Ya, Sesiong Chào An. kan Sesiung ya. Ya, Chào An Sesiong Joni, Chào An Sesiong Haliman, Chào An Sesiong Sece semua ya. Hari ini cukup seru ya. Kalau biasa hari Senin, Selasa pasti seru ya, karena ini menyangkut cerita dalam kehidupan ya. Iya, benar Sesiung. Tapi sebelumnya ya, kita selalu ya ingat kangen kepada Master ya. Yang kuse, jadi ini lebih gampang kita terima dan kita serap sebagai bagian dari kehidupan kita ya. Kita balik ke laptop aja Sesiong. Tadi cerita Master yang Sariputra ya. Saya lagi berpikir ya. Sebenarnya cerita Sariputra ini kan dia menerima kondisi itu dan kemudian dia bisa terima dan juga dia bisa lakukan untuk orang ini. Ini yang sangat luar biasa ya Sesiong Sece ya. Jadi saya pikir kalau bukan karena ada seorang jiwa bodhisattva ya yang bisa ya melakukan hal ini ya, tentu hatinya ada hati Buddha ya. Tapi perlu kita ingat ya, ini di zaman sekarang ya, zaman kekeruhan ya. Ya mungkin kalau boleh bilang kita sebagai murid master yang masuk ke ceci ya. Kalau Sesiong Sece mengalami hal begini, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, walaupun tidak pakai seragam, apakah jiwa kita bisa sampai ke sana? Ini yang tadi kepikiran saya ya, bahwa ya memang kita di ceci kita bisa melakukan hal-hal yang baik ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari apakah kita bisa menerapkannya? Inilah yang di dalam pikiran saya. Kalau kita diperlakukan seperti Sariputra, ya di mangkoknya ditaruh barang-barang begitu, mungkin untuk kesal aja itu gak cukup ya sesungguhnya. Apalagi bisa kepikiran bahwa kita harus membimbing dia ya. Ini ada satu cerita yang menarik juga sama. Sesiong Sece mungkin udah pernah dengar ya, ada seorang biku yang pada saat dia pada malam itu hujan, dia kan harus meneduh sementara ya. Tapi karena kondisi itu tidak diterima, akhirnya dia harus basah kuyup sampai ke wiharanya ya. Tapi apa yang dia lakukan Sesiong Sece? Ini luar biasa ya. Apa yang dia tanam untuk orang tersebut. Ya, ini Sesiong Sece kan karena ini udah pernah cerita, jadi saya nggak terusin lagi. Nah, saya punya maksud adalah dalam kehidupan ini, kalau Sesiong Sece ketemu hal-hal begini, apakah Sesiong Sece bisa berpikir lebih dari apa yang sekedar kesal, marah, tidak terima, ya? Terus apakah kita masih bisa berbuat memaafkan dia dan melakukan untuk dia supaya bisa sama-sama di jalan bodhisattva ini? Nah, inilah yang saya maksudkan Sesiong Sece. Mungkin Sesiong Sece ada pemikiran yang lain, ya silakan ya, kita berbagi bersama ya. Kanannya Joni Sesiong, kanan Haliman Sesiong, kanan Sesiong Sece. Kanan ya, Sesiong ya. Nah, inilah kalau saya ini Siung, kalau saya ini ya, saya lihat ini karena keseimbangan batin, benar nggak Siung ya? Atau Siung Sece, coba yang lain kasih tanggapan ya. Keseimbangan batin yang dicapai Sariputra ini sudah sangat tinggi, ya. Jadi adalah keseimbangan batin itu salah satunya ya adalah kan nanti tolong Siung Sece bantu perbaiki ya kalau saya salah ya. Adalah di mana misalnya tidak merasa marah jika apa ya, jika misalnya difitnah ya kan inilah difitnah ataupun misalnya tiang sesuatu yang terjadi tidak baik, dia tidak akan merasa marah seperti atau dicaci maki seperti itu. Tapi juga tidak merasa sombong jika mendapat pujian dan sebagainya. Jadi dia sudah ini ya, sudah keseimbangan batinnya sudah tinggi gitu loh. Kayak tadi kan benar sih, kalau kita sebagai makhluk awam pasti kan kita marah ya. Istilah kata gini, you nggak mau kasih aja
kita juga nggak masalah ya kan En ya. Tapi malah ini kayak seakan malah menghina ya, kumur-kumur langsung dibuang ke situ gitu loh. Ya ini kan salah sesuatu hal yang sangat, apalagi terhadap Bhikkhu Sangha ya. Ini kan kalau kita melihatnya kita pasti merasa ini suatu penghinaan yang berat. Ya kan dalam arti kata, wah ini bisa masuk neraka nih ya kan, syukurin kan begitu kan. Tapi nah ini coba kita lihat Sariputra bagaimana dia dia dengan ketulusannya ya kan, bahkan yaitu memberi apa ya, memberkahi ya istilah kata itu dari kumpulan tersebut ya. Nah inilah ini yang saya pikir kita harus melatih sampai di tahap ini ya. Nah ini gampang nggak ya Sung Seci ya? Pada saat ada orang apa apa menggosip kita, mencaci maki kita, bisa nggak kita tenang gitu loh. Bahkan kita malah kan En ya, kan En ya, saya sudah diomelin gitu. Kan En ya, tadi apa eh, kalau di dalam apa ya dalam tulisan ini ada apa ya, jika kita di apa ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu ya, bisa nggak ya seperti itu ya? Silakan. Amitofo, Sesiung. Wah, Susi Suharjo. Nah, ini Susi Suharjo pasti saya yakin bisa Ya, ini. ya Tan. Silakan Sung. Ya, topik hari ini sangat menarik ya, sharing Sesiung Suci semua ya, membawa manfaat lah, membuka pikiran saya ya, Sesiung. Jadi sedikit yang Sesiung Joni terakhir ya, itu memang kalau kita sering mendengar Sin Fasyang, Master kan selalu mengingatkan kita ya kontak antara indera kita dengan objek luar kan selalu membangkitkan kita punya gudang indera ke-8 ya Sesiung. Ibaratnya di sana ada persepsi. Nah, jadi pada saat itu muncul kan Master selalu mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan batin kita ya, Sesiung Seci. Nah, di Seci kita tahu itulah proses melatih diri. Ya, saya yakin Sesiung Seci yang udah senior, yang sudah ibaratnya sudah jalan di jalan Seci yang sudah sekian lama, ibaratnya kami yakin sudah mempraktekkan ini. Ya, Sesiung Seci, ibaratnya kalau menemui satu hal, karena banyak sekali pengalaman yang sudah dapat di Seci, sehingga pada saat menghadapin itu, mereka tidak begitu terpengaruh lagi, karena mereka sudah memahami ini, Sesiung Seci. Itu kami yakin bagi mereka Sesiung Seci kita senior yang benar-benar sudah lama menjalani Seci dan kami melihat hal itu sendiri Sesiung Seci. Nah itu kalau di dalam keseharian pun kami yakin karena mereka sudah biasa melakukan itu, otomatis itu akan terbawa dalam kehidupannya sehari-hari Sesiung Seci. Nah sedikit kegiatan sehari-hari ya, contohnya baru-baru ini misalnya kami kumpul lah mengenai kegiatan Seci, ibaratnya ada satu hal yang kita bahas bersama gitu Sesiung Seci. Saat itu minggu lalu itu kita diskusi itu ada 1, 2, 3, 4, 5 orang Sesiung Seci. Nah, di situ kan mengungkapkan berbagai pandangan ya. Pandangan ibaratnya yang benar-benar terjadi begitu Sesiung Seci. Nah, pada saat mengungkapkan pandangan itu kan saya sendiri sih seperti Tan Liping Sesiung ngomong itu kan mengalami satu gejolak dalam batin ya Sesiung Seci. Ibaratnya oh ya
pandangan orang itu kan berbeda-beda. Nah, ada kalanya kita juga bergejolak begitu Sesung Sece. Nah, pada saat itu bergejolak, dia tidak sesuai dengan apa pandangan kita. Nah, kita ingat, Master selalu mengingatkan kita bahwa itu adalah pandangan kita. Ibaratnya kita ngomong kekotoran batin kita yang muncul. Nah, kalau ingat itu dengan ketenangan batin, kita roba Sesung Sece. Memahami itu. Dan dari hati kita yang dalam ya kita ibaratnya merubah itu dengan mendoakan misalnya semoga contohnya Sesung Joni berbahagia, semoga Sesung Joni damai, semoga Sesung Joni harmoni. Nah, kalau melakukan itu, ini yang saya rasakan ya Sesung Sece. Ibaratnya itu berubah Sesung Sece. Jadi kita tidak ada pertentangan dengan hal itu. Ibaratnya kita bisa menerima dia dan justru semacam kita mengasihi dia begitu Sesung Sece. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, mungkin sedikit sharing dari kami. Makanya sangat kangen pada Sang Ren yang sudah menciptakan dunia suci untuk kita. Juga kangen Sesung Sece yang senior yang sudah mendampingi, yang membimbing kami di jalan ini. Kangen Sesung Sece semua ya. Sharing ini untuk menjalin jodoh baik ya Sesung Sece. Tidak ada maksud lain. Semoga Sesung Sece semua sehat, damai, harmoni, penuh berkah, serta tambah bijaksana. Kanan Sesung Sece, kanan Tajia. Kanan, ya kanan Sesung ya. Oke. Nah ini sekarang kita ini kuis dulu ya. Sesung habis ini nanti baru Secelinde deh. Iya, ini hari ini semua Kita Sesung dulu. semua nih. Oh, langsung Secelinde langsung tangkap tadi. Ya, ini Sesung bawain dulu Sesung kuisnya ya. Boleh. Ya, kuis Sifas yang pagi hari ini seperti biasa ya, bagi Sesiong Sece yang mau ikut kuis, saya mohon supaya bisa mengganti namanya ya. Namanya diganti dengan heci-nya di bagian depan, kemudian dilanjutkan dengan namanya di bagian belakang. Ya, karena Sesiong Sece. Cara menjawab kuis ya, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal, kemudian jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A. Karena yang sesuai saja, kita mulai dengan pertanyaan kuis nomor pertama. Berasal dari judul Sariputra Membimbing Tetua Kikir. Apa yang diberikan tetua kepada Sariputra sehingga menyebabkan dia menyesal dan juga risau? A. Sebagian hartanya. B. Air bekas kumuran. C. Makanan mewah. D. Pakaian bekas. E. Koin 50 sen. Ya, silakan dijawab, Sung Suci. Sudah di close ya. Kanan ya, Vera Suci. Jawaban untuk nomor pertama ini adalah B. Air bekas kumuran. Masuk ke pertanyaan yang nomor 2. Apa yang dilakukan Sariputra terhadap air kumuran yang diberikan oleh tetua Kikir kepadanya? A. Menyatukannya ke dalam tanah. B. Meminumnya. C. Membuangnya. D. Memberikan kepada yang membutuhkan. E. Menyimpannya. Silakan dijawab ya, Sesung Suci. Maaf, saya nggak menghitung mundur ya. Oke, sudah di-close oleh Vera Suci. Jawaban untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah A. Menyatukannya ke dalam tanah. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Mengapa sebelum menjadi seorang Buddha, Biksu Sariputra juga harus mengamati semua orang di tengah masyarakat, mencari tahu cara membebaskan mereka dari A. Noda dan kotoran baju. B. Keserakahan dan kebaikan. C. Noda dan kotoran batin. D. Kecurigaan dan kemiskinan.
Pengangguran dan kelaparan. Ya, silakan dijawab, Session Suci. Oke, sudah di close ya. Jawaban untuk pertanyaan nomor 3 adalah C, noda dan kotoran batin. Baik, kita masuk ke pertanyaan nomor 4 yang berasal dari judul cerita Master Setengah Helai Selimut. Nomor 4, kita hendaknya berusaha menolong semua makhluk yang kelaparan dan menderita, menyeberangkan mereka dari tempat penuh penderitaan ke tempat penuh ketentraman. Inilah yang disebut dengan A. Menyeberangkan, B. Menyelami, C. Mendaki, D. Menjalani, E. Melompat. Ya, silakan dijawab ya, Session Suci. Rata-rata benar ya jawabannya. Sudah di close ya. Jawaban pertanyaan nomor 4 adalah A. Menyeberangkan. Oke, kita masuk yang nomor 5. Adiknya mengatakan bahwa di rumahnya hanya ada satu selimut, dan setengahnya untuk ayahnya yang beberapa hari lagi berumur 60. Sang kakak bertanya, setengahnya lagi untuk siapa? Apa jawaban sang adik? A. Sudah disumbangkan kepada yang membutuhkan. B. Dipinjam oleh tetangga sebelah. C. Hilang dimakan tikus. D. Digunakan untuk membuat prakarya. E. Untuk kakaknya yang tidak berapa lama lagi berusia 60. Ya, cukup bagi yang menyimak ya. Tadi pasti bisa menjawab. Oke, sudah di close ya. Jawaban untuk pertanyaan nomor 5 adalah E ya. Untuk kakaknya yang tidak berapa lama lagi akan berusia 60. Kita masuk pertanyaan ke-6 yang terakhir. Nilai kekeluargaan dan moralitas adalah prinsip kebenaran, atau yang disebut juga sebagai dharma yang A. Tertutup, B. Terbuka, C. Terkondisi, D. Tidak terkondisi, E. Terhilangkan. Silakan dijawab, Session Suci. Oke, sudah di close ya. Jawaban untuk pertanyaan nomor 6 ini adalah D. Tidak terkondisi. Oke, sambil menunggu pengumuman pemenang, apakah masih ada Session Suci yang mau sharing? Atau tadi ada Puspawati. Linda dulu ya. Oke, Linda dulu baru silakan Linda Suci. Kanan. Pagi Johnny Susyong. Iya, oke. Silakan. Pagi Syong. Pagi Haliman Susyong. Kalian sang Shokusu. Pagi semua Susyong Suci. Hari ini seru ya kalian semua Susyong yang telah sharing ya. Belum ada Suci yang sharing ya. Hari ini tentang Sariputra membimbing tertua yang kikir. Saya menceritakan tentang satu cerita yang nyata ya. Yang saya merasa seumur saya hidup ya dalam dunia ini, seumur hidup ini belum pernah ketemu ada orang yang seperti ini ya. Kenapa saya bisa ketemu sama orang yang seperti ini? Saya cerita sama teman-teman, mereka pada ketawa. Dia itu ya tidak boleh bilang dia kikir. Mungkin dia waktu kecil sangat susah ya berusaha ya. Dia buka PT. Gaji untuk anak buah itu tidak besar. Ya, dia ada keponaan dah. Contohnya ya, keponaan kerja sama dia. Keponaan ini dia kuliah sambil sekolah, sambil kerja. Tapi dia kerja ini termasuk magang ya. Terus dia kerjanya tuh memperbaiki elektronik. Terus dia kerja dari pagi sampai jam 5. Ya, jam 5 dia jam 6 harus lanjut lagi sekolah. Sekolah itu sampai jam 10. Ya, jam 10.
Terus bosnya itu disuruh lembur. Terus dia ikut ya lembur. Habis lembur itu sakit dia, demam. Ya, demam, batuk. Ya, tidak sembuh. Dia sakit, udah itu dia tak kerja. Ya, tak kerja, mamanya itu suruh dia nggak usah kerja lagi. Ya, dia nggak mau dengar. Bahwasannya dia diberi bos, dikasih jabatan manajer. Terus dia nggak mau dengar nasihat dari orang tua, dia kerja lagi. Kerja lembur, eh, eh, kerja lembur sekolah. Jadi pas itu terus-terusan dia fisiknya nggak tahan, ya sakit. Nah, terus eh, jadi disuruh nggak usah kerja lagi, ya dikasih tahu bos dia sakit. Terus dia dapat gajinya cuma 2 juta lebih. Jadi orang tuanya marah-marah. Kamu nggak usah kerja lagi. Memangnya mama nggak pernah lihat 2 juta lebih. Gaji gaji karyawan mama lebih tinggi dari dia. Ya, kenapa tidak mau kerja sama mamanya aja? Ya, kenapa mau kerja sama orang yang seperti kayak gini ya? Dikasih tahu sakit, tapi juga ingin lembur. Jadi memang bos ini tidak salah. Yang salah itu memang keponakan tidak mau dengar nasihat orang tua. Terus bos ini bilang kalau dia mau resign, itu harus mengajar pada anak buah yang lain. Anak buah yang lain sudah bisa, baru boleh keluar. Tetapi tanpa dikasih gaji. Ya, disuruh buat surat perjanjian, pernyataan gitu ya, harus tanda tangan atas permintaan dari ya harus pakai materai lagi. Tanda tangan harus tanda tangan baru sisa gajinya keluar. Anak ini sudah diberi tahu pada orang tua bahwasanya jangan tanda tangan kalau memang gajinya harus keluar melalui banyak perjanjian yang harus ditandatangani, nggak usah tanda tangan. Ternyata anak ini merasa ini perjanjiannya biasa saja, ya. Jadi dia tanda tangan, gajinya 1 lebih keluar, ya melalui transfer. Terus orang tua nggak enak hati ya, melihat anak ini fisiknya sakit ya, udah sakit 2 minggu batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, ya. Bos minta ngajar lagi sama yang lain, ya. Jadi orang tuanya bilang sama bosnya, jangan kasih dia kerja lagi, ya. Keluarga tidak izinkan dia kerja, ya. Jadi bosnya itu gimana ya? Dia itu merasa kalian kalau merasa tidak senang lapor aja polisi, ya. Jadi orang tuanya ngamuk ya. Nggak pernah seumur hidupnya melihat ada orang seperti kayak gini. Jadi anak dikasih lihat dokter, ada surat dokter, ya. Jadi dikasih tahu sama anak ini dibiarin dengan bosnya, tunggu bosnya cari, gitulah. Jadi ceritanya memang banyak orang yang belum mendengarkan Dharma ya. Memang merasa ini adalah bos harus mendengar atas instruksi dari dia, kalian harus mematuhinya, kalian harus kerjakan dengan anggaran, dengan target yang segitu banyak. Kalau habis target yang segitu banyak, besok hari nggak usah begitu capek lagi gitu maksud dia. Tetapi dia tidak
berpikir pada kondisi fisik pada anak-anak, ya, kesehatan pada anak-anak, tubuh yang lain itu kan berbeda-beda, ya. Jadi begitulah ceritanya. Jadi sangat sangat sedih ya, melihat ada orang-orang seperti kayak gitu. Orang tuanya menceritakan bahwasanya anak buah yang keluar dari tangan dia, ya, anak buah ini kerja di tempat lain. Suatu hari dia mau balik lagi ke tempat saudaranya, merasa saudara ini lebih baik daripada bos-bos yang lain. Ini kata keponaan, anak buah yang keluar itu tidak mau lagi untuk masuk kembali. Jadi kita bisa melihat ya, ada orang yang seperti kayak gini, sudah dikasih tahu nasihat dari orang tua pun tidak mau dengar, ya. Jadi begitulah, ada orang-orang yang seperti kayak gini. Yang kedua ceritanya, yang kedua adalah setengah selimut, ya. Setengah selimut, helai selimut. Jadi memang mungkin sampai saat ini banyak yang di dunia lain, ya, banyak yang tradisi-tradisi yang kelewatan, ya. Saya baru dengar ada yang sampai yang wanita-wanita yang umurnya 20 lebih harus memotong dua belah indranya yang hidungnya ini untuk, ya, memotongnya, terus memasukin buat lubang-lubang buat kayu, ya, yang masukin ke lubang hidungnya. Mereka merasa itu adalah tanda kecantikan dari wanita. Jadi pria-pria yang melihat ada yang seperti kayak gini, dia baru mau menikahnya. Bagi yang umur yang sudah dewasa 20 lebih yang tidak mau ikut tradisinya, dikurung katanya. Banyak yang tradisi-tradisi yang saya merasa, ya, tidak ada kemanusiaan, ya. Seperti orang tua yang sudah tua, ya, umur 60 lebih, harus ada, ya, mendengar, ya, dia disuruh RT atau RW, ya, harus keluar dari rumahnya, tinggal di tempat yang sudah dibuat kuburannya. Yang sudah dibuat kuburan, di sampingnya ada rumah kecilnya, jadi anaknya itu dikasih makanan sehari 3 kali. Nunggu sampai usianya sudah habis, dia tempatnya di situ, jadi tidak boleh ditinggalin di rumah. Padahal orang tuanya bilang dia masih bisa kerja untuk mencari uang-uang kecil, ya, seperti sulam atau apa. Dia masih bisa kok kerja. Ya, dia bilang sama anaknya. Anaknya juga setuju, tetapi ketua pedesaan itu tidak mau, gitu loh. Jadi mereka membuat tradisi kayak gini, mereka tidak merasa sesuatu yang menimpa pada orang lain yang menurunkan martabat mereka, suatu hari mereka juga bisa tua, ya, juga diperbuat anak-anak mereka seperti gitu juga. Kan semua sesuai. Ya, kan ini Cek, ya. Jadi itu semua bisa terjadi, ya, pasti juga karena kaitan jodoh dan karma aja sih, so jawabannya, ya. Yang antara bos dengan karyawan itu dan keluarga tersebut sih. Oke, ini masih ada waktu Sece Gunawati, ya. Atau Sesiong bacaan dulu deh, Sesiong coba ini pemenangnya. Oke, Suaranya terbagi, Yung, ya. saya bacakan dulu ya pemenang untuk kuis Simpasiang pada pagi hari ini. Selamat kepada yang pertama Marintan Sesye dari Medan, yang kedua Sani Wijaya Sesye dari Makassar, yang ketiga Putri W Sesye dari Tangerang, yang keempat Mary Sesye dari Tebing Tinggi, yang kelima Budi Hartono Sesyong dari Pontianak, yang keenam Meling Sesye dari Tebing Tinggi. Ya, oke, Siong. Kita ke Sece Gunawati, ya, kalau mau sharing. Oke, silakan Sesye Gunawati. Ya.
Selamat pagi, Singkat ya, Ce. Sesiung Oke, Joni dan silakan, Ce. Haliman. Ya. Kangen sang ren Fuse. Selamat pagi, Sesiung Sejemen. Sesiung, ini yang pemenang kuis, mungkin ada yang ingin sharing ya. Kalau saya kan setiap hari bisa sharing. Ya, eh, boleh Siung diberi kesempatan untuk yang pemenang sharing, pemenang Ada? kuis. Oke. Ada yang di sini yang mau sharing? Ya, Suse, Maritan, Shani, Putri, Mary, Budiartono, Meling Sece, ada yang mau sharing? Ini inilah jiwa bodhisattva dari Sece Gunawati yang ya mau memberikan kepada orang lain, berkah kepada orang lain. Ayo, kalau nggak ada yang sharing nggak ya, apa-apa. Ya, ya. oke, ya lanjut Sece. Ya, Eh, nggak ada ya singkat Siung aja. ya. Nggak ada Saya singkat aja. Ya, oke. ya tadi ya dikatakan ikrar Buddha adalah membimbing semua makhluk ya dari kehidupan ke kehidupan ya, yang seperti kita ketahui ya, perahu ya, itu perahu cinta kasih ya, itu buat menyeberangkan kita ya, kita ini dari lautan ya, dari pantai penderitaan ya, kita ingin diseberangkan ya ke pantai bahagia ya, yaitulah ikrar Buddha ya. Kemudian ikrar Buddha ya, dari diteruskan kepada Master Insun ya, kakek guru kita, demi ajaran Buddha, demi semua makhluk ya. Makanya itulah ya, mau membimbing terus ya dari roda samsara ini ya, dari lautan penderitaan, dari pantai penderitaan ya, kita ingin diseberangkan ya ke pantai bahagia ya. Nah, itulah mengapa kita selalu melatih diri. Jadi ya batin kita biar apa ya seimbang ya, tadi Sesiun Joni mengatakan kalau batin seimbang itu kan berarti ini benar nggak sih, ini salah nggak sih ini ya, jadi maksudnya kalau batin seimbang tuh menghadapi apa-apa juga udah tenang ya, udahlah biarin nggak apa-apa gitu ya. Damai gitu, jadi nggak ada kerisauan lagi ya. Jadi apa di sini ya, Master mengatakan untuk penutup ya, membangun ikrar itu mudah ya. Namun mempertahankannya sangat sulit. Jika kita hanya membicarakan tekad melatih diri saja tanpa menerapkannya, maka kita tidak akan mampu mencapai pencerahan dan tidak mampu menerapkan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari ya. Itulah ya, Master, kata perenungannya ya yang begitu luar biasa ya. Jadi memang kita harus mempraktekannya ya. Tadi Sesiungkan juga mengatakan kita kalau pakai baju, tapi kalau nggak pakai baju kesabaran, kelakuan kita, tindak tanduk kita, ucapan kita di dalam rumah tangga kita itu tidak selaras dengan apa yang kita pelajari itu ya, itu akan menjadi sangat disayangkan ya, berarti kurang bermanfaat ya. Makanya itu betul-betul ya, kita belajar ya mendengar, kemudian kita memahami ya. Setelah memahami, merenungkan, kita juga mempraktekannya, kita juga menyebarkannya ya ke dalam ke kerumunan orang banyak ya. Disitulah kita nanti akan membangkitkan ya kebijaksanaan kita secara pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit ya. Itu saja ya, Sesiung Oke. Joni dan Sesiung Haliman. Kangen Sesiung Oke, Joni. kanan ya, Sece yang terakhir udah ini. Oke, Siung Sece, ini saya mau tambahkan sedikit ya yang tentang tadi kan berkah. Jadi Siung Sece, jika mau berkah, makanya yang penting adalah berdana. Ya, berdana itu kan dalam sila yang apa ya, dari 6 paramita yang pertama ya. Nah, berdana itu kan bisa dengan materi, tenaga, dan pikiran. Yang penting itu tulus tanpa pamrih. Ya, jadi semakin banyak dana, maka semakin banyak berkah pula yang Siung Sece ciptakan. Kalau Siung Agon bilang tase tate ya. Jadi banyak berdana, banyak kita menerima berkah. Jadi walau tanpa pamrih, tapi ingat Siung Sece, karma dan berkah itu tentu akan selalu meliputi kita.
Ya, jadi yang tadi Sung bilang, Sung tadi apa ya? Jadi untuk melihat kehidupan lalu, maka lihatlah kehidupan sekarang. Ya, untuk melihat kehidupan yang akan datang, mau lihat kehidupan yang akan datang, maka lihatlah kehidupan sekarang. Tapi ada tambahan nih, Sensei. Untuk apa kita melihat kehidupan yang masa lalu? Karena yang tadi yang kayak Sesung Andi tanya, karena kita tidak lagi hidup di saat itu. Ya, nah, untuk apa melihat kehidupan yang akan datang? Karena belum tentu juga kita akan terlahir kembali sebagai manusia. Yang penting adalah apa? Yang penting adalah saat ini sesungguhnya saja. Ya, perbanyaklah perbuatan baik, ya kan lakukanlah dana dan sebagainya ya. Jadi sehingga kita dengan demikian kehidupan yang akan datang atau ini kita akan tetap terberkahi. Oke, jadi ini sebagai penutup ya Kanen ya kepada Vivi Liang Secie, Mulyadi Sesiung, Anditan Sesiung, Cari Sesiung, Tan Nivin Sesiung, Tan Suryanto Sesiung, Suarjo Sesiung, tadi Linda Secie dan terakhir Gunawati Secie ya. Eh, ini sudah lewat jam 9. Ya, kita tutup apa ya? Kita tutup ya Sesiung ya. Atau Sesiung mau tambahin Sesiung Aliman? Mungkin sedikit lah Sesiong tadi Ya, boleh. melanjuti pembicaraan Sesiong yang paling terakhir ya tentang berkah. Jadi kita harus merubah pemikiran atau mindset bahwa berkah itu didapat dari memohon ya, Ya, pai-pai ini, pai-pai betul. itu nanti dapat berkah. Tapi sebenarnya berkah itu berasal dari berbuat kebaikan. Seperti Kita itu ciptakan. Sesiong. Iya, Ya. Sesiung. Ibarat air sumur, semakin kita ambil, semakin dia akan terus bertumbuh. Semakin cepat kita sedot, semakin cepat juga dia muncul, Sesiung. Nggak Setuju. diambil juga nggak meluap-luap juga kan, bener nggak? Itu aja ibarat simpel. Oke, Oke, Sesiong. Sesiung ya. Oke ya, Sesiung Sece. Mari kita tutup Simpasiang di pagi hari ini ya. Ya, dengan memberikan penghormatan ya. Sesiung Sece. 请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问心礼，一问心，再问心，三问心。Oke, karena sesiung saja semua ya. Ya, Kangen Joni Susyung, kangen Haliman Sesiung Susyung, oleh kangen kurang kalau semua tadi ada Susyung yang catatan sudah masuk. sharing yang luar biasa hari ini. Ya, sampai jumpa besok ya. Iya, Mingtian Chen. Ya, jangan lupa di jam yang sama. Mingtian Chen. Eh,自己宁愿会珍惜。